Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada video kali ini kita akan membahas latihan D kekongruenan halaman 190 Matematika kelas 9 SMP kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka ya, buku revisi tahun 2022. Langsung saja untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita soal nomor 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Pemahaman konsep nomor 1. Benar atau salah, suatu bangun datar yang bayangannya akibat rotasi merupakan dua bangun datar yang kongruen. Soal nomor 1 ini jawabannya adalah benar. Karena rotasi ini merupakan translasi kaku. Jadi hasil bayangan dari translasi kaku ini sama dengan bentuk aslinya, baik itu bentuknya maupun ukurannya. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah benar. Soal nomor 2, benar atau salah, dua bangun datar yang kongruen memiliki luas dan keliling yang sama. Soal nomor 2 ini konsepnya adalah bangun datar yang kongruen memiliki luas dan keliling sama. Jawabannya adalah benar. Karena untuk soal nomor 2 ini kita dititik beratkan bangun yang kongruen. Jadi kalau dua bangun kongruen, secara langsung bentuk dan ukuran sisi yang bersesuaian sama panjang, sedangkan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kami melihat ada beberapa di situ mengatakan salah karena dia memberi bangun yang sama luas, tidak kongruen. Nah, sedangkan soal nomor 2 ini dua bangun datar yang kongruen. Jadi dia sudah kongruen. Soalnya sudah kongruen terlebih dahulu, maka memiliki luas dan keliling yang sama. Jadi jawabannya benar ya. Kalau tidak kongruen, oke. Tetapi tidak semua bangun yang memiliki sama luas atau keliling ini kongruen, ya. Tapi kalau bangun datar yang kongruen, dia akan memiliki luas dan keliling yang sama. Jadi jangan dibalik. Oke, untuk soal nomor 2 ini benar. Soal nomor 3, benar atau salah untuk menentukan kekongruenan dua bangun datar, kita selalu harus menguji apakah semua sisi dan sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama. Untuk soal nomor 3, di sini kami memiliki dua jawaban, bisa benar, bisa salah. Nah, ini akan menjadi jawaban benar ya. Ini untuk bangun datar yang misalkan bukan segitiga. Jadi misalkan ada segi 6 yang tidak tidak beraturan atau segi 4 tidak beraturan, maka kita harus mengukur semua sisinya ya, semua sisinya yang bersesuaian harus sama panjang, kemudian semua sudut yang bersesuaian harus sama besar. Tetapi akan bernilai salah ya, bisa bernilai salah untuk segitiga. Jadi ketika kita menentukan kekongruenan pada segitiga, kita tidak harus menguji semua sisi dan sudut yang bersesuaian, tetapi cukup dua sisi bersesuaian dengan satu sudut, atau sebaliknya dua sudut bersesuaian dengan satu sisi. Jadi di sini kakak memberi jawaban bisa benar, bisa salah. Salah untuk digunakan pada segitiga ya. Karena pada segitiga ini bisa dengan menggunakan dua sisi atau satu sudut. Tapi ini bisa bernilai benar untuk segi 4 tidak beraturan. Misalkan trapesium ya. Nah, kayak gitu. Atau jajar genjang ya. Benar untuk digunakan pada segi 4 dan lain-lain. Soal nomor 4. Jika dua segitiga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sudut yang diapit sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Benar ya. Pernyataan tersebut merupakan bunyi kriteria. Nah, di sini
Dua segitiga memiliki dua pasang sisi sama panjang dan sudut yang diapit sisi tersebut sama besar. Berarti ini kriterianya adalah sisi, sudut, sisi, atau S, SD, S. Nah, ini untuk soal nomor 4. Soal nomor 5. Jika segitiga MDN kongruen dengan segitiga KPG, maka MN sama dengan. Nah, kalau kita lihat dari segitiganya, karena ini sudah kongruen, MDN, M dan N ini adalah huruf awal dan akhir. Berarti kalau kita ambil di sini berarti juga huruf awal dan akhir. Jadi MN sama dengan KG, ya. Jadi untuk segitiga MDN kongruen dengan segitiga KPG, maka MN ini sama dengan KG. Adik-adik bisa gunakan gambar segitiga ya untuk membuktikannya. Nah, misalkan ini segitiganya, ini M, D, N, di sini K, P, G. Nah, berarti MN ini akan sama dengan KG karena di sini konsepnya sudah kongruen. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan bangun datar dan bayangannya pada gambar 3.67. Tunjukkan rangkaian transformasi kaku yang membawa bangun datar AMBON menuju bayangannya, yaitu A aksen, M aksen, B aksen, O aksen, dan N aksen. Oke. Di sini terjadi dua buah transformasi ya. Oke, di sini kami sudah menggambarkan untuk gambar titik 3.67 ya. Tunjukkan rangkaian transformasi kaku yang membawa bangun datar Ambon menuju bayangan, yaitu A aksen, M aksen, B aksen, O aksen, dan N aksen. Mula-mula ini kita refleksikan terhadap pusat 0,0. Jadi kalau kita refleksikan terhadap pusat 0,0, ini pusatnya. Berarti kalau untuk B, maka bayangannya akan menjadi di sini. B di titik sini ya, ini B. Kemudian untuk M, ini ke atasnya 3, berarti ke bawah negatif 3. Jadi yang pertama ini refleksi terhadap pusat 0,0. Kita ingat ya bahwa untuk pusat 0,0 A saja ya. A X, Y ini bayangannya menjadi A aksen min X, min Y. Untuk refleksi terhadap pusat O 0,0. Jadi di sini tadi bayangan B ya. Kemudian yang M-nya di sini ini M aksen, ini B aksen. Kemudian karena sudah segaris ya, yang ini A terhadap pusat, berarti kalau di sini negatif 1,5, berarti 1, negatif 5. Sini 1, negatif 5. Ini untuk A. Ini A aksennya. Kemudian untuk N-nya negatif 3,3, berarti menjadi 3, negatif 3. Sini 3, negatif 3. Ini N aksen. Kemudian O di sini negatif 3,1. Jadi setelah dengan rumus ini menjadi 3, negatif 1 di sini ya.
Nah, ini kalau kita cerminkan terhadap pusat 0,0. Ini untuk titik O aksennya. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan tadi ini B aksen ke O aksen. Kemudian ini ke sini ya. Ini ke A aksen. Aksen terhadap pusat 0,0 ini. Kemudian ini ke sini. Nah, pertama, jadi rangkaian transformasinya pertama refleksi terhadap pusat O 0,0 sudah dapat. Kemudian kalau kita perhatikan ini B-nya kita geser ke kanan, kemudian ke atas. Ya, berarti berikutnya adalah translasi. Translasi B-nya ini ke kanan 1, 2, 3. Berarti 3. Ke atasnya 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, kalau kita lihat semuanya ini O juga ke kanan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berarti rangkaiannya adalah refleksi terhadap pusat O 0,0 dilanjutkan dengan translasi 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas atau translasi 3,3. Nomor 7. Perhatikan 4 bangun datar pada gambar 3.68. Pilihlah bangun datar yang kongruen dengan bangun datar 1. Ini bangun datar 1. Tunjukkan mengapa bangun datar yang kalian pilih kongruen dengan bangun datar 1. Untuk sifat dari kekongruenan, ini bentuk dan ukurannya sama. Jadi yang sama dengan nomor 1 ini adalah nomor 3. Nomor 2 ini beda bentuknya sudah. Nomor 4 juga beda dengan nomor 1 ya. Jadi yang sama adalah bangun datar nomor 3. Soal nomor 7, bangun datar nomor 3. Kemudian tunjukkan mengapa bangun datar yang kalian pilih kongruen dengan bangun datar 1. Oke, kalau kita lihat di sini, mengapa bangun datar yang kalian pilih tadi, ini kenapa nomor 3 ini kongruen dengan bangun datar nomor 1. Nah, untuk soal berikutnya, ini kita bisa menggunakan sifat dari translasi, kemudian kita refleksi ya. Ya, mula-mula ini bangun datar nomor 3. Bangun datar nomor 3 adalah bayangan dari bangun datar nomor 1 ya, ditranslasi. Kalau kita lihat dia ke bawah kemudian ke kiri atau ke kiri dulu ya, berarti negatif 1 ditranslasi dengan komponen translasi ke kiri 1 langkah, kemudian ke bawahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya. Jadi negatif 1, negatif 6. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dicerminkan atau direfleksikan ya
dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, jadi gambar nomor 3 ini merupakan hasil dari translasi gambar nomor 1 dengan komponen translasi 1 satuan ke kiri, kemudian 6 satuan ke bawah atau negatif 1, negatif 6. Kemudian nggak kelihatan ya. Kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bangun nomor 3. Berikutnya soal nomor 8. Dua bangun datar pada gambar 3.69 merupakan segi 6 beraturan. Apakah kedua segi 6 tersebut kongruen? Mengapa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, sifat bangun datar kongruen ini memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kita lihat, karena ini sama-sama segi 6 beraturan ya, otomatis ke-6 sisinya ini sama panjang. Nah, kita akan ukur satu saja sisinya. Kalau kita perhatikan di sini, ini sisinya adalah 1,4. Di sini ini juga ini 1,4 ya. Nah, karena ini bangun datar segi 6 beraturan, berarti ini 1,4 semua. 1,4. Kita ulang lagi ya, coba. Nah, 1,4 ya di sini ya. 1,4 pas ya. Ini juga 1,4. Oke. Jadi yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian untuk sudutnya, karena ini bangun datar segi 6 beraturan, berarti sudutnya ini akan sama besar semua. Jadi kita bisa langsung buat sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, berapa besar setiap sudut pada segi 6 beraturan? Itu adalah 180 ya, dikali 6 dikurang 2. Jadi 180 dikali 4. 720 derajat ya. Jadi masing-masing 720 derajat dibagi 6. Berarti 120 derajat ini masing-masingnya. Kalau kita lihat di sini. Nah, tepat ya. 120 derajat. Ini 120 derajat. Ini juga 120 derajat ya. Apakah kedua segi 6 tersebut kongruen? Ya, jadi jawabannya ya, kongruen. Karena berdasarkan sifat kekongruenan. Soal nomor 9. Geser dikit, mungkin nggak kelihatan ya. Paulina menggambar segitiga sama sisi ABC tepat di tengah-tengah sisi AC, AB, BC berturut-turut di gambar titik K, L, dan M. Perhatikan gambar 3.70. Berdasarkan pengamatannya, Paulina menduga bahwa segitiga KLM merupakan segitiga sama sisi. Apakah kalian setuju? Ya, jawabannya ya, setuju ya. Karena untuk titik K kita ambil dari soal ini segitiga sama sisi ABC. Nah, segitiga sama sisi ABC ini setiap sisinya tepat di tengah-tengah
ini diletakkan titik berturut-turut K, L, dan M. Otomatis titik K ini membagi sisi AC menjadi 2 sama panjang. AK sama dengan KC, CM sama dengan MB, BL sama dengan AL. Sehingga segitiga KLM ini juga akan membentuk segitiga sama sisi, karena ini merupakan hasil pembagian dari sisi-sisi yang tadi yang bagi 2 sama panjang ya. Ya, karena KL sama dengan LM sama dengan MK. Soal nomor 10. Pada gambar 3.71 AC sama dengan BC. AC sama dengan BC. Sudut B sama dengan sudut A sama dengan sudut B. Sudut ACG sama dengan sudut BCH yang ini ya. Tunjukkan bahwa segitiga ACH kongruen dengan segitiga BCG dan segitiga DFG kongruen dengan segitiga EFA. Oke, yang pertama di sini segitiga segitiga ACH kongruen dengan segitiga BCG. Nah, kita lihat bersama di sini segitiga ACH ini dikatakan kongruen dengan segitiga BCG. Mula-mula kita lihat di sini sudut A, atau kita bisa buat sudut CAH. Ini sama dengan sudut CBG. Sudut CBG. Dari mana? Diketahui ya. Diketahui dari soal, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Kemudian sisi AC ini sama dengan sisi BC. Ini juga diketahui ya. AC sama dengan BC dari soal. Jadi diketahui. Kemudian sudut berikutnya adalah ACH. Sudut ACH ini sama dengan sudut BCG. Sama dengan sudut BCG. Mengapa sama? Karena di sini ACH ini ya, sudut ACH ini sama dengan sudut ACD ditambah sudut HCG. ACD ini sama dengan BCE dari soal. Kemudian yang sudut BCG tadi ya, BCG ini sudut BCH ya, BCH ditambah sudut GCH atau GCH ini ya, GCH. Nah, ini kan sama GCH. Kemudian yang ini di soal sudah diketahui sama, berarti ini sama saja. Kalau kita misalkan ini sudut ACD sama dengan ACD atau ACG ya. Kalau di sini ACG ya, ACG sama aja ke atas ya. Ini sama dengan BCH kita misalkan dengan X
kita misalkan dengan X karena sama di sini. Atau kalau kita mau samakan ACG di sini ya. ACG sama dengan X, maka yang ini sama saja X ditambah sudut HCG atau GCH, sama aja ini. Kemudian ini juga X ditambah sudut GCH. Nah, jadi ini sama. Nah, dari sini kita bisa lihat dua sudut sama besar mengapit sisi sama panjang. Jadi ini berdasarkan sifat sudut, sisi sudut. Nah, maka segitiga ACH kongruen segitiga BCG. Berikutnya segitiga. Nggak baca ya. Aduh. Nah, ini yang nggak terbaca. Berikutnya segitiga DFG. DFG kongruen dengan segitiga EFH. DFG ada di sini. Kemudian EFH juga di sini ya. EFH. Yang pertama kita bisa gunakan sudut. Ya, ini sudut DFG. Ini sama dengan sudut EFH. Yaitu sudut bertolak belakang. Nah, kemudian sudut di sini yang GDF ini bertolak belakang dengan ADC ya, ADC. GDF itu bertolak belakang dengan ADC, sudut ADC. Sudut ADC itu sendiri 180 dikurang sudut DAC atau sudut A ya, ditambah ini DCA. Nah, ini sama dengan ini. Jadi sudut ini satu ya. Sudut FEH sama dengan sudut CEB. 180 dikurang sudut EBC ditambah ECB. Nah, jadi karena ini sama dengan ini, jadi tadi di soal ya, berarti kan besarnya sama. Jadi sudut berikutnya ya, sudut GDF atau GDF, benar, ini sudut GDF sama dengan sudut FEH. Sudut GDF atau HEF berarti ya. Kalau kita balik yang ini HEF.
HEF. Jadi sudut-sudut. Kemudian sisinya ini DF. Sisi DF sama dengan sisi FE. Sisi FE. Jadi ini kongruen dengan sifat sudut sisi sudut. Ya. Ini sudut, ini sisi sudut, atau ya. Kalau kita buat tadi sudut-sudut sisi ya, tapi ini kita buatkan sudut sisi sudut. Oke, nomor 10. Berikutnya soal nomor 11. Sebuah segitiga titik-titik sudutnya memiliki koordinat 0,2, 4,1 dan 2,4. Sebuah segitiga yang lain, dua titik sudutnya mempunyai koordinat negatif 4,1 sini, negatif 4,1, negatif 2, negatif 1 di sini. Agar kedua segitiga tersebut kongruen, di mana posisi koordinat titik sudut yang tidak diketahui dari segitiga kedua. Oke. Di sini kita bisa tentukan titik-titik sudutnya agar segitiga pertama dan kedua ini kongruen. Yang pertama ini kita bisa buat titik ke Oke, kalau kita lihat ini sudah sama ya. Ini panjangnya 2, ini 2 ya. Ini 2. Berarti kalau kita lihat ke sini, ini dari sini 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, 1 ke bawah. Berarti kalau kita lihat di sini, ini 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 1 ke bawah. Oke, berarti ini sudah sama ya. Kalau kita tarik garis di sini ya. Nah, kalau kita tarik garis ke sini. Nah, ini sudah kongruen. Berarti titik yang ketiga adalah 0,2. Titik yang ketiga ini 0,2. Oke, demikian adik-adik sekalian untuk pembahasan soal kekongruenan halaman 190 sampai dengan 192 yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita sambung di video lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kakak Eri Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.